Hello Technolovers! Baru-baru ini ada kabar beredar kalau Denmark berencana meningkatkan pengeluarannya untuk bantuan militer ke Ukraina hingga 17,9 miliar DKK atau sekitar 38,52 triliun rupiah tahun ini dan tahun depan. Denmark menjanjikan bantuan militer, sipil, dan perdagangan senilai 1 miliar dolar ke Ukraina pada Maret hingga 2023. Nah, negara paling bersih dari korupsi di dunia ini kira-kira seperti apa ya kekuatan militernya? Pasti kalian penasaran kan? Tanpa berlama-lama, mari kita nonton ulasannya berikut ini. Negara ini menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Denmark memiliki pemerintah pusat dan 98 kota madya sebagai pemerintah daerah. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973, tetapi belum bergabung dengan zona Euro. Denmark adalah salah satu pendiri NATO dan OECD. Denmark juga merupakan anggota OSCE. Denmark yang menganut konsep market capitalist mixed economy and welfare, di mana merupakan negara dengan tingkat pendapatan tertinggi di dunia. Menurut Forbes, Denmark adalah negara dengan lingkungan bisnis terbaik. Bahkan nih, menurut sebuah survei, Denmark adalah tempat paling bahagia di dunia dalam hal kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan pada 2006 hingga 2008. Menurut Indeks Perdamaian Global 2009, Denmark adalah negara paling damai kedua di dunia setelah Selandia Baru. Pada tahun 2009, Denmark adalah salah satu negara yang paling tidak korup di dunia setelah Selandia Baru menurut Indeks Persepsi Korupsi. Wah, keren ya! Nah, selanjutnya kalau membahas soal militer nih, Angkatan Bersenjata Denmark adalah unit angkatan bersenjata kerajaan Denmark yang bertugas mempertahankan Denmark dan wilayah otonominya di Greenland dan Kepulauan Faroe. Pertahanan juga mempromosikan kepentingan Denmark yang lebih luas, mendukung operasi pemeliharaan perdamaian internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan. Sejak pembentukan tentara tetap pada tahun 1510, Angkatan Bersenjata telah terlibat dalam banyak perang yang terutama melibatkan Swedia, tetapi juga kekuatan dunia, termasuk Perang 30 tahun, Perang Besar Utara, dan Perang Napoleon. Saat ini pertahanan Denmark terdiri dari Tentara Kerajaan Denmark, Cabang Utama Peperangan Darat Denmark, Angkatan Laut Kerajaan Denmark, Armada Perairan Tinggi dengan 20 kapal, Angkatan Udara dengan armada operasional pesawat sayap tetap dan putar. Menurut Undang-Undang Pertahanan Denmark, Menteri Pertahanan bertindak sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Denmark atau melalui Kepala Komando Pertahanan dan Pertahanan, dan sebagai Komandan Penjaga Rumah Denmark atau melalui Komandan Penjaga Rumah. Pemerintah Denmark adalah otoritas pertahanan tertinggi de facto, meskipun tidak dapat memobilisasi angkatan bersenjata untuk apapun selain tujuan pertahanan murni tanpa persetujuan parlemen. Militer Denmark modern dapat ditelusuri kembali ke tahun 1510 ketika Angkatan Laut Kerajaan Denmark dibentuk. Denmark mampu mempertahankan netralitasnya dalam Perang Dunia I dengan angkatan bersenjata yang relatif kuat. Namun, setelah periode antar perang, pemerintahan yang lebih pasifis berkuasa yang mengurangi jumlah tentara. Hal ini mengakibatkan Denmark memiliki pasukan yang terbatas ketika mereka menginvasi Denmark pada tahun 1940. Sejak pembentukan militer Denmark, kedua cabang tersebut beroperasi secara mandiri dan tanpa banyak kerjasama. Keduanya memiliki kementerian dan angkatan udara sendiri. Hanya setelah pelajaran dari Perang Dunia II, divisi-divisi tersebut direorganisasi dan digabungkan di bawah pertahanan Denmark yang baru dibentuk. Ini seperti yang dipelajari dari perang, dimaksudkan untuk memastikan kepemimpinan yang bersatu dalam kerjasama. Bagaimana jika kita melihat keunggulan sektor militernya, khususnya di bagian alutsistanya? Kalau dilihat dari situs Global Firepower, Denmark menduduki peringkat ke-50 dari 145 negara di dunia yang terdaftar di JFT dengan indeks skornya 0,8011. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 106 di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 5.920.767 jiwa. Denmark memiliki tentara prajurit sebanyak 61.500 personil, yang dimana yang 16.000 personil aktif, 45.500 personil cadangan, dan tidak memiliki paramiliter. Selanjutnya, 3.500 personil AU, 90.000 personil AD, dan 3.600 personil AL. Nah, selanjutnya kalau dilihat jumlah alutsista di sektor udara,
Denmark memiliki total 115 unit alat tempur udara dengan peringkat ke-63 dari 145 negara yang terdaftar di JFP. Berikut rinciannya. Pesawat tempur 33 unit, pesawat serangan khusus 4 unit, pesawat pengangkut 4 unit, pesawat latih 37 unit, pesawat misi khusus 3 unit. Helikopter militer 34 unit, helikopter serang tidak ada. Next, kalau kekuatan daratnya, berikut rinciannya. Tank 44 unit, kendaraan lapis baja 4024 unit, artileri gerak 19 unit, artileri derek tidak ada, proyektor roket tidak ada. Sementara itu, kalau sektor lautnya, Denmark memiliki total 14 unit alat tempur lautnya, dengan presentasi peringkat ke-39 dari 145 negara yang terdaftar. Di mana rinciannya adalah, kapal induk tidak ada, kapal perusak tidak ada, frigates 9 unit, kapal korvet tidak ada, kapal selam tidak ada, kapal patroli 15 unit, kapal perang rajau tidak ada. Nah, selanjutnya kalau berbicara soal kekuatan militer suatu negara, tentu saja ada anggaran militer yang sangat berpengaruh terhadap kekuatan militer suatu negara itu sendiri. Denmark sendiri menyediakan anggaran untuk sektor militernya sebesar 4 miliar 200 juta dolar atau setara dengan 63 triliun 326 miliar 550 juta rupiah. Sementara itu utang luar negeri Denmark sebesar 505 miliar dolar atau setara dengan 7 kuadriliun 614 triliun 263 miliar 750 juta rupiah. Banyak banget ya utang luar negeri Denmark. Tapi jangan sedih dulu, coba kita lihat cadangan emas dan devisa negara ini. Di mana Denmark memiliki cadangan emas dan devisa sebesar 75 miliar 250 juta dolar atau setara dengan 1 kuadriliun 134 triliun 623 miliar 262 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik negara Denmark. Angkatan kerja 2.736.000 jiwa, kapal sipil 717 unit, pelabuhan dan terminal utama 8 unit, bandara 80 unit, cakupan jalan raya 74.558 km persegi, rel kereta api 3.476 km persegi. Produksi minyak 70.000 barel, konsumsi minyak 165.500 barel, cadangan minyak 440 juta barel. Itulah kekuatan militer Denmark. By the way, kalau ngomongin hubungan dengan Indonesia nih, Denmark dan Indonesia sudah menjalin hubungan bilateral yang sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1950 dan berlanjut hingga saat ini. Hubungan kedua negara yang sudah terjalin selama kurang lebih dari 71 tahun ini dilakukan untuk mempererat relasi antar kedua negara, juga menghilangkan konflik antar negara. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok, dan terima kasih sudah menonton.